Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan presentasi pada hari ini. Baik, salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat keluar dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur sel tumbuhan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Samita Zakina yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama Anggi Yusriana, yang kedua Anissa Afifah, yang ketiga Fitri Handayani Pane, yang keempat Iva Darmayanti, yang kelima Mainisa Putri. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan dari kelompok saya yaitu Anggi Yusriana. Kepada Anggi Yusriana saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Bagian dinding sel tersusun dari selulosa di saat sel berusia muda dan mengalami penumpukan lignin saat sel mulai menua. Dinding sel hanya ditemukan pada tumbuhan. Di antara dinding sel terdapat noktah dan plasmodesmata yang berfungsi sebagai penghantar rangsangan antar sel tumbuhan. Dinding sel juga berfungsi sebagai pencegah pengisapan air secara berlebihan oleh tumbuhan. Dinding sel menyebabkan sel tidak dapat bergerak dan berkembang bebas, layaknya sel tumbuhan. Namun, hal yang berakibat positif karena dinding-dinding sel dapat memberikan dukungan, perlindungan, dan penyaringan bagi struktur dan fungsi sel sendiri. Kemudian, dinding sel terbuat dari berbagai macam komponen, tergantung golongan organismenya. Pada tumbuhan, dinding-dinding sel sebagian besar terbentuk oleh polimer karbohidrat seperti pektin, selulosa, hemiselulosa, dan lignin sebagai penyusun penting. Pada bakteri, peptidoglikan atau suatu glikoprotein menyusun dinding sel. Fungsi memiliki dinding sel yang terbentuk dari kitin. Sementara itu, dinding sel alga terbentuk dari glikoprotein, pektin, dan sakarida sederhana atau gula. Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Pada hakikatnya, dinding sel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dinding sel primer dan dinding sel sekunder. A. Dinding primer. Dinding sel primer baru terbentuk saat sel sudah mulai tumbuh atau pada saat sel mengalami pembelahan, sehingga strukturnya cenderung lebih tipis dan fleksibel. Dinding sel primer terletak di antara lamela tengah dan membran plasma. Bagian ini mengandung selulosa, mikrofibril, serta hemiselulosa dan pektin. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggi Yusriana yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Handayani Pane. Kepada Fitri Handayani Pane, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya dinding sel lanjutan. B. Dinding sekunder. Dinding sel sekunder adalah bagian yang lebih kaku dan kokoh. Lapisan inilah yang mengandung fungsi dinding sel sebagai penopang bagian tumbuhan lainnya. Lapisan sekunder ini terletak di antara dinding sel primer dan membran plasma. Tidak jarang, lapisan primer juga membantu pembentukan lapisan sekunder saat sel tumbuhan sudah selesai bertumbuh. Dinding sel sekunder mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Lignin adalah sejenis polimer yang dapat memberikan sokongan tambahan untuk struktur tumbuhan. Lignin jugalah yang akan membantu sel terlindungi dari bakteri, serangga, maupun penyebab kerusakan lainnya.
Proses pemindahan air antar sel pun difasilitasi oleh lignin. Dinding sel sekunder terbentuk ketika sel mengalami penebalan, sehingga memiliki tekstur lebih tebal dan lebih kaku. Adapun penebalan yang terjadi pada dinding sel ini disebabkan oleh zat lignin dan prosesnya disebut dengan lignifikasi. C. Lamela tengah. Lamela tengah adalah bagian terluar dari dinding sel. Bagian ini berfungsi sebagai penghubung sel atau perekat antara satu sel dengan sel lainnya. Karena itulah lapisan ini diberi dengan lamela. Pada dinding sel, bagian ini ada disamain karena mengandung pektin. Saat pembentukan sel, lamela tengah adalah lapisan yang terbentuk paling pertama. Lamela tengah membuat stabilitas dan membentuk plasmodesmata antara sel. Lamela tengah juga merupakan lapisan pertama yang diendapkan pada saat sitokinesis, terutama dari lempeng sel yang membagi dua sel selama pembelahan sel. Lamela tengah mengandung kalsium dan magnesium pektat. Lamela tengah tersusun dari zat kitin. Terjadi lignifikasi pada lamela tengah, tumbuhan berkayu atau penambahan zat lignin yang akan menguatkan atau membuat tumbuhan lebih kaku dan kokoh. D. Hubungan antar sel. Hubungan antar sel yang berupa modifikasi membran plasma menyebabkan sel saling melekat dan saling berkomunikasi. Hubungan antar sel dapat berupa desmosom. 1. Desmosom. Desmosom adalah hubungan antar sel yang berfungsi untuk melekatkan sel dengan sel yang lainnya. Hubungan desmosom dapat dibagi menjadi dua, yaitu belt desmosom dan spot desmosom. Belt desmosom adalah rangkaian filamen-filamen kontraksi yang mengandung aktin dan membentuk jalinan panjang hingga sampai mikrofili. Sedangkan spot desmosom yaitu perlengkatan yang menyerupai kancing dan tersebar berhadapan antara kedua belah membran. Pada perlekatan spot desmosom dibatasi oleh lamela tengah. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri Andayani-Pane yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Afifah. Kepada Anissa Afifah, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu gap junction atau hubungan rapat. Gap junction juga dinamakan nexus. Hubungan ini merupakan kebanyakan hubungan membran, di mana merupakan hubungan sel bertetangga yang terdiri dari sepasang kepingan. Fungsi gap junction adalah yang pertama, komunikasi antar sel tetangga. Yang kedua, lewatnya ion dan metabolit. Yang ketiga, lintasan arus listrik tegangan rendah atau mengalirkan rangsang. Yang keempat, pemerataan sebaran zat dan koordinasi gerakan. Yang kelima, tempat lewatnya zat induktor. Selanjutnya, tight junction atau hubungan rapat. Tight junction juga dinamakan sealing junction, yaitu hubungan antara dua sel yang rapat seperti patri atau tidak ada ruang interseluler. Fungsi hubungan rapat ini adalah yang pertama, penghalang merembesnya zat atau molekul besar atau barier permeabilitas. Yang kedua, menyebabkan terjadinya beda potensial antara dua permukaan membran plasma. Yang ketiga, melekatnya sel tetangga agar kuat dan kokoh pada tempatnya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Afifah yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iva Darmayanti. Kepada Iva, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang protoplasma. Yang pertama yaitu komponen protoplasma, air. Air merupakan medium tempat berlangsungnya transport nutrien, reaksi-reaksi enzimatis, metabolisme sel, dan transfer energi kimia di dalam sel hidup.
Kebanyakan senyawa biokimia dan sebagian besar dari reaksi-reaksinya berlangsung dalam lingkungan cair. Air berperan aktif dalam banyak reaksi biokimia dan merupakan penentu penting dari sifat-sifat makromolekul seperti protein. Yang kedua, garam mineral. Di dalam sel, garam-garam mineral dapat mengalami disosiasi menjadi anion dan kation. Bentuk-bentuk anion dan kation tersebut dinamakan ion. Ion-ion dapat terlarut di dalam cairan sel atau terikat secara khusus pada molekul lain seperti protein dan lipida. Yang ketiga yaitu protein. Protein adalah makromolekul yang terdiri atas asam-asam amino yang saling berikatan dengan ikatan kovalen. Di antara gugus A karboksil asam amino dengan gugus A amino dari asam amino yang lain. Ikatan di antara asam amino disebut ikatan peptida. Beberapa unit asam amino yang berikatan dengan ikatan peptida disebut polipeptida. Yang keempat yaitu karbohidrat, yang terdiri atas atom-atom C, H, dan O. Perbandingan antara molekul H dan O adalah 2:1. Jadi memiliki rasio dengan molekul air H2O, misalnya ribosa C6H10O5, glukosa C6H12O6, dan sukrosa C12H24O11. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Iva dan Mayanti yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mainisa Putih. Kepada Mainisa, saya persilakan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu yang B, komponen non-protoplasma. Komponen non-protoplasma adalah komponen tidak hidup pada sel. Terdiri dari dua jenis yaitu cair dan padat. Komponen cair seperti karbohidrat, lemak, protein, alkaloid terdiri dari nikotin dan piperin. Minyak lemak, minyak atsiri, zat warna, antosianin, dan asam organik. Komponen padat yaitu kristal kalsium oksalat, yaitu kumpulan atau endapan garam oksalat. Kristal oksalat dapat bersifat racun jika terdapat dalam jumlah yang terlalu besar. Ada berbagai macam bentuk kristal oksalat, seperti kristal tunggal besar pada daun jeruk, kristal pasir pada daun bayam, kristal rafida pada batang lidah buaya, kristal roset atau drusen pada tangkai daun begonia, kristal radial atau sferokristal pada Phyllocactus. Kemudian ada aleuron, yaitu cadangan protein yang disimpan pada vakuola sel. Letaknya tersebar dan bermacam-macam sesuai dengan jenis tumbuhannya. Seperti pada jagung terdapat pada endostem, dan pada biji jarak terdapat pada keping bijinya. Kemudian ada amilum, cadangan makanan yang disimpan dalam bentuk umbi, rizoma, batang, buah, dan biji. Berdasarkan letak titik awal terbentuknya amilum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu amilum konsentris di mana hilus atau titik awal terdapat di tengah amilum. Kedua, amilum eksentris di mana hilus terletak pada tepi amilum. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mainisa Putri yang sudah menyampaikan materi akhir. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa disampaikan melalui forum diskusi yang ada di e-learning. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.